Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Nadine Elsa Fitri dari Universitas Nusa Putra, tepatnya di kelas Manajemen 21E. Nah, di sini saya kembali akan membagikan video materi tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang pada pembahasan kali ini yaitu tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang manajemen berdasarkan aktivitas itu seperti apa, jangan lupa tonton sampai habis ya. Cekidot. Baik, langsung saja ke materi. Definisi dari manajemen berdasarkan aktivitas atau disebut dengan activity based management, yaitu pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Nah, nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas. Nah, tujuannya untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang mengakibatkan pada pemborosan. Nah, pemborosan ini yaitu terjadinya aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambah atau tidak bermanfaat terhadap produk, dan seharusnya aktivitas ini tidak perlu terjadi. Jadi melalui manajemen berdasarkan aktivitas ini diharapkan manajer dapat mengidentifikasi aktivitas mana yang perlu dan mana aktivitas mana yang perlu yang tidak perlu. Selanjutnya, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, dimensi operasional berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas, dan dimensi strategi yang berhubungan dengan proses untuk menentukan aktivitas. Nah, di sini terdapat dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan dimensi operasional atau biaya. Di antaranya yaitu mengidentifikasi aktivitas. Jadi pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh terhadap kedepannya. Nah, yang kedua yaitu membebankan biaya ke pool aktivitas. Artinya pool aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya menghitung tarif aktivitas. Nah, langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Selanjutnya, membebankan total biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang terakhir, menyimpan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, kegiatan dimensi selanjutnya itu ada kegiatan dimensi strategi atau proses. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menganalisis pemicu-pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan dengan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya tersebut terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas, yaitu akan diidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan. Dan yang terakhir, menganalisis kinerja, yaitu dilakukan dengan melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Nah, di sini ada model analisis manajemen berdasarkan aktivitas dalam 2 dimensi, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Nah, pada dimensi biaya operasional dikaji apa saja yang menjadi sumber-sumber terjadinya biaya atau pemicu-pemicu biaya dalam perusahaan. Dan kemudian pemicu ini diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas yang ada. Akan dilakukan untuk merealisasi biaya yang akan terjadi. Nah, langkah terakhir yang dilakukan adalah menentukan objek biaya, dan melalui objek biaya ini, maka biaya yang akan terjadi dapat dibebankan. Nah, dalam dimensi proses atau strategi, dikaji apa saja pemicu biaya. Nah, langkah ini melihat aktivitas apa yang memicu biaya, apakah pesanan pelanggan, desain produk, ukuran produk, atau hubungan pelanggan. Nah, setelah diketahui
pemicu biaya, maka selanjutnya akan ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Nah, semua aktivitas tentunya ada hubungannya dengan produk yang bernilai tambah dan mampu menciptakan rantai nilai. Nah, langkah terakhir yaitu dilakukan analisis kinerjanya, apakah sudah baik atau sesuai dengan harapan ataukah belum. Nah, kalau belum, sebaiknya maka akan dilakukan identifikasi mengapa terjadi dan melakukan revisi. Nah, analisis proses ini merupakan dasar dari manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya, keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, di sini berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada pemahaman yang mendalam. Jadi, manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku bisnis biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Dan kedua, mencurahkan perhatian dan pikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kegunaan dari biaya berdasarkan aktivitas yang merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas ini, yaitu terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu mendesain produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua, memberikan tanda perbaikan, yaitu memberikan tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi berkelanjutan. Dan ketiga itu mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang kelima ada memilih pemasok. Yang keenam ada negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam ada memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa pada perusahaan. Selanjutnya ada biaya berdasarkan aktivitas. Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional, yaitu melalui departementasi dan menggunakan tarif tunggal. Nah, menghitung biaya dengan tarif tunggal ini hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata, sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Nah, terdapat dua faktor penyebab tunggal tidak akurat ini, yaitu karena besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Dan faktor selanjutnya karena adanya tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Kemudian biaya berdasarkan aktivitas yang kedua yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Ini mengkonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubung dengan proses produksi. Jadi sistem biaya berdasarkan aktivitas menggunakan 5 tingkatan aktivitas, yaitu yang pertama, tingkat pertama ada aktivitas tingkat unit, yaitu bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Tingkat kedua ada aktivitas tingkat batch, yaitu menghitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Tingkatan ketiga ada aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksinya. Nah, tingkat keempat ada aktivitas tingkat pelanggan, yaitu bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan yang khusus seperti aktivitas menelpon pelanggan, pengiriman katalog,
atau dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Nah, selanjutnya tingkat terakhir ada tingkat pemeliharaan organisasi. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan yang mana dilayani, barang apa yang diproduksi, seberapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Tetapi biaya ini termasuk ke dalam biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Selanjutnya ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses ini yaitu pendekatan sistem yang berintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan pelanggan dan laba bagi perusahaan. Nah, analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur analisis, yaitu yang pertama ada analisis pemicu, kedua analisis aktivitas, yang ketiga ada pengukuran kinerja. Yang pertama ini ada analisis pemicu. Analisis pemicu itu mengelola aktivitas pertumbuhan, pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi, aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi yaitu dengan harus ada nilai input dan output. Nah, contohnya seperti memindahkan bahan baku, outputnya yaitu berapa jumlah petik kemas kayu yang telah bisa pindah tempat atau diangkat. Nah, aktivitas membuat roti yaitu inputnya adalah bahan baku seperti tepung, gula, perasa, dan input lainnya berupa tenaga kerja. Output adalah jumlah roti yang dihasilkannya. Yang kedua ada analisis aktivitas. Analisis aktivitas itu mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dianalisis diantaranya yaitu aktivitas yang dilakukan. Jadi aktivitas apa saja yang telah dilakukan. Yang kedua, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Dan penaksiran nilai dan rekomendasi ke perusahaan untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah saja. Aktivitas yang bernilai tambah yaitu kriterianya seperti aktivitas yang menghasilkan perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya, aktivitas yang membuat aktivitas lainnya dapat dilaksanakan untuk memenuhi permintaan customer, mendorong pembelian bahan baku atau komponen produk, berkontribusi terhadap kepuasan konsumen, merupakan langkah penting dalam proses produksi dan dilakukan atas permintaan konsumen. Adapun aktivitas yang tidak bernilai tambah mempunyai ciri-ciri yaitu aktivitas yang dapat dihilangkan tanpa bentuk dan kualitas produk yang diinginkan. Selanjutnya pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas. Yang ketiga itu pengukuran kinerja, yaitu dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Ya, hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan agar dapat tercapai. Ada 3 alat ukur dalam pengukuran kinerja yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. Efisiensi yaitu alat ukur yang melihat pada hubungan antara input dan output. Contohnya yaitu pada penggunaan input yang murah dan sesuai standar tanpa adanya cacat. Nah, waktu yaitu untuk melakukan suatu kegiatan pada siklus yaitu lamanya waktu untuk proses yang dibutuhkan. Dan sedangkan pengukuran ketiga yaitu kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan dapat memenuhi syarat.
Dan manajemen kualitas yaitu cara untuk menghindari biaya kualitas tanpa dikelola. Adapun aktivitas yang berkaitan dengan kualitas yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Semoga apa yang saya telah sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.